المؤمنين رحمهم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور يوم على الله لكم فيه طعام وحرم عليكم الصيام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illa ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Al-Madinatul Munawwarah. Semoga senantiasa seluruh rangkaian ibadah kita diterima dan dicatat oleh Allah sebagai pengabdian dan amal soleh. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada paduka alam junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, dan juga kita doakan para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Wabil khusus kita yang hadir di sini hari ini senantiasa ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, khatib tidak lupa dengan wasiat khusus kepada pribadi khatib, umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Terutama diawali dari hari ini, di mana kita akan membuktikan pengakuan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah menguji iman seorang Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan beliau betul-betul pengakuan imannya bisa direalisasikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita merayakan hari raya Idul Adha sebagai takdim kepada keteladanan sunnah para rasul, dan ingin meneladani daripada keteladanan yang telah dicontohkan oleh para rasul di dalam membuktikan pengakuan imannya di hadapan Allah. Peristiwa kurban ini adalah merupakan hari raya yang besar di dalam Islam,
karena di dalamnya ada pengorbanan dan pengabdian yang sangat agung. Peristiwa ini diawali ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diangkat oleh Nabi, diangkat oleh Allah untuk menjadi penyebar tauhid. Beliau selalu mendakwahkan tauhid dan terus mendakwahkan tentang keimanan kepada Allah. Tetapi dalam kondisi keluarga beliau tidak punya penerus untuk mengestafetkan daripada dakwah. Maka setiap saat Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, sangat mendambakan seorang anak. Di dalam doanya kita bisa lihat Allah abadikan di dalam Al-Quran mulai dalam surat As-Saffat mulai ayat 104 sampai dengan 109. Rabbi habli minas salihin. Ini yang selalu dimintakan oleh Nabi Allah Ibrahim setiap saat. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keturunan yang saleh. Maka suatu saat Allah kabulkan doa Nabi Allah Ibrahim. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka aku gembirakan Ibrahim dengan anak laki-laki yang lemah lembut, yang saleh. Maka satu kebahagiaan yang luar biasa, merupakan kekayaan yang tak terhingga, dan merupakan nilai yang sangat dimuliakan ketika keinginan dicapai dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara manusiawi, kegembiraan itu tak terbayangkan bagaimana ketika apa yang diinginkan keturunan Allah berikan. Bahkan diberikan oleh Allah seorang anak yang soleh. Bahkan beliau ketika sudah dewasa, beliau adalah seorang yang diberi wahyu, seorang nabi yang memiliki yang disebut dengan mukjizat yang luar biasa. Satu kebanggaan sangat manusiawi. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam merupakan seorang yang terus mendakwahkan nilai-nilai tauhid, mendakwahkan Allah yang harus disembah. Mereka menafikan sembahan yang lain. Mereka mengabdikan dirinya kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Maka pada saat itu Allah ingin menguji betul-betul keimanan seorang Ibrahim. Maka Allah turunkan wahyu melalui mimpinya agar Nabi Allah Ibrahim menyembelih anaknya satu-satunya yang dia sangat cintai dan menjadi anak yang didamba-dambakan. Luar biasa bagi seorang manusia, sangat manusiawi ketika psikologinya bertautan antara kasih sayang dengan iman. Maka hal ini disampaikan kepada Ismail, anaknya yang sudah dewasa. Saat itu sudah mencapai umur 18 tahun. Maka disampaikan, ya bunayya ini ara fil manami an adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku. Karena Allah kadang menurunkan wahyu kepada para nabi ini melalui mimpi. Aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fandur madza tara. Maka pikirkanlah bagaimana pendapat engkau, wahai anakku. Apa jawab Nabi Ismail? Ya abati ib'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan melihat aku sebagai orang yang sabar. Artinya dia ikhlas ketika itu adalah perintah Allah. Dan seberat apapun, karena itu adalah perintah, maka disampaikan kepada anaknya. Dan anaknya menerima. Maka disitulah terlihat. Maka ketika keduanya sepakat dan dihunuskannya pedang ke dalam lehernya Ismail dengan niat lillahi ta'ala, ikhlas kedua-duanya melaksanakan perintah itu, maka disitulah sudah sampai ketakwaan. Wa badainahu bidibhin adid. Maka kata Allah, aku gantikan sembelihan itu dengan sembelihan yang besar. Ketika pedang dihunuskan
domba. Kenapa demikian? Allah tidak butuh dengan darah dan daging. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Ketika Nabi Allah Ibrahim dan Ismail melaksanakan perintah itu dengan ikhlas dan sesungguhnya dia melaksanakan, maka disitulah sudah sampai kepada saatnya Allah menurunkan yang disebut dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Persoalan besar bagi Nabi Ibrahim ketika harus begitu, tetapi karena dengan ketakwaannya dia melaksanakannya, Allah kasih jalan keluar dari kesulitan yang besar, kesusahan yang besar bagi seorang manusia. Tetapi dengan demikian Ibrahim dan Ismail telah membuktikan pengakuan nilai kesaksiannya di hadapan Allah, telah membuktikan nilai imannya di hadapan Allah. Maka ini dikisahkan dan terus diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, turun-temurun kepada para nabi dan ustaz kita diabadikan agar menjadi teladan, agar menjadi contoh bagaimana seorang yang mengaku beriman itu dalam pembuktiannya, kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada keluarga, kecintaan kepada hartanya ternyata tidak mengalahkan daripada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibrahim sudah lulus dalam ujian imannya dengan menyembelih anaknya secara ikhlas, tapi Allah berikan jalan keluar berkat ketakwaan dan yang dilaksanakan. Kalaulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diuji dengan seorang anak yang harus disembelih dia lulus, maka hari ini kita akan lihat umat Muhammad, umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku beriman, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Islam. Allah hari ini mengujinya tidak dengan seorang anak yang harus disembelih, tetapi untuk meneladani daripada jejak para Rasul, diperintahkan untuk berkorban sebagai tanda takarrum, sebagai pembuktian iman kepada Allah. Maka luluskah kita hanya diuji dengan seekor kibas atau seekor domba, dan bukan per orang, per keluarga. Karena Nabi Ibrahim mengabdikan dirinya atas nama diri dan keluarga. Begitu pula Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berkurban, dia berkurban satu ekor domba untuk satu keluarga. Allahumma hadza minka wa ilaika wa taqabbal hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Bahkan Nabi Allah Muhammad berkorban sekaligus untuk umatnya. Jadi jangan terlalu bagaimana kita mengaku beriman tetapi dibuktikan keimanan kita diuji oleh Allah. Hari ini kita tidak lulus. 4 hari ini kita diuji oleh Allah. Apakah betul-betul kita akan lulus di hadapan Allah? Mari kita lihat. Hari ini berdasarkan laporan panitia kita lihat bahwa baru ada 67 keluarga yang lulus di hadapan Allah. Baru ada 67 kakak yang senantiasa akan membuktikan imannya, pengakuan kecintaannya hari ini sebagai bagian daripada pengabdian mendekatkan diri kepada Allah. Karena 6 ekor sapi itu hanya untuk daripada 42 keluarga, dan 25 ekor adalah untuk 25 keluarga. Maka bisa kita lihat yang lulus tahun ini di masjid jamaah ini dari sekian ribu keluarga hanya 67 keluarga saudara-saudara. Apakah kita akan menambahkan diri bagian dari yang lulus di dalam keimanan? Karena ini bukan main-main, saudara. Ketika Allah kasih rezeki dan rezeki itu ada, maka ketika kita tidak melaksanakannya, apa kata Rasulullah? Man kana lahu sa'atun fala yadhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang sudah sampai pada saatnya, nisab saatnya datang, waktunya datang, sampai dengan nanti tanggal 13 Zulhijjah, lalu rezekinya ada,
melaksanakannya. Kata Rasulullah, fala yaqrabanna shalat. Jangan kau dekat-dekat tempat dengan tempat salat. Mafhum mukhalafah. Jangan kau masuk masjid, wahai kau orang munafik yang mengaku beriman cinta kepada Allah, dengan diuji oleh Allah kau tidak membuktikan nilai-nilai keimanan dan tidak mengikuti jejak apa yang telah diteladankan oleh Rasul. Bahkan sebagian ulama kecuali Syafi'i semuanya mewajibkan bahwa kurban itu adalah wajib karena ada perintah Al-Quran, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu marilah kita sama-sama untuk senantiasa betul-betul menjadi hamba-hamba yang mengabdikan diri kepada Allah, yang mampu merealisasikan pengakuan iman, yang mampu membuktikan nilai syahadat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan kepada harta kita tidak lagi mengarahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, dan ini adalah merupakan bagian yang sangat mulia di hadapan Allah, yang akan mengantarkan kepada keridhaan Allah, sehingga Allah melahirkan daripada keridhaannya dengan berbagai macam kebaikan yang banyak yang disebut dengan Al-Kautsar. Telaga Kautsar adalah kebaikan yang banyak, sebagaimana yang dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, bahwasanya likulli sya'ratin hasanah, al-udhiyatu likulli sya'ratin hasanah. Dan Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu 'ashru amsalihha. Jadi sembelihan yang disembelih oleh keluarga kita, likulli sya'ratin hasanah, dari setiap bulu yang ada dalam hewan itu al-hasanah, menjadi satu kebaikan kita nanti di akhirat. Man ja'a bil hasanati falahu 'ashru amsalihha, dan barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, Allah lipat gandakan dengan 10 kali kebaikan. Berapa ribu bulu domba yang ada di dalam tubuhnya akan menjadi kebaikan kita nanti di akhirat, akan menjadi kebaikan yang banyak, sehingga disebut dengan telaga Kautsar. Kebaikan yang banyak, pahala yang banyak, yang dilipat gandakan dengan kali 10. Wa yudha'ifu liman yasha, dan masih Allah lipat. Persaudaraan, orang yang membangun kepada Allah dan hubungannya dengan baik, dengan ketaatan dan ketakwaannya, dengan kepatuhannya, dan juga membangun hubungan baik dengan sesama manusia, dengan ibadah sosialnya, yang dimana di dalam kurban ada nilai sosial yang sangat mengakar, yang kokoh, yang akan mempererat dan persaudaraan. Maka sesungguhnya kata Allah di dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik di sisi Allah, orang-orang yang tidak pernah akan dihinakan hidupnya di akhirat dan juga di dunia. Dzurribat alaihimul dhillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Akan dikenakan kepada mereka dimanapun mereka berada, yang disebut adillah, kesusahan, kesulitan, yang disebut dengan hidup dalam kehidupan yang serba sulit dan kehinaan, illa bihablin minallah wa hablin minan nas, kecuali orang itu membangun hubungan yang baik dengan Allah secara vertikal tadi, mewujudkan nilai-nilai imannya, membuktikan nilai pengabdian kepada Allah dengan ketaatannya, dan membangun hubungan sesama manusia dengan baik, baik insaniahnya, baik basyariahnya, baik wataniyahnya, maka sebenarnya dibangun dengan kebaikan, maka Allah berjanji tidak akan mengenakan kehinaan dan kesusahan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan sesama. Dan ini adalah orang yang baik di sisi Allah. Dalam keadaan apapun, kita selalu ingin selalu berbagi, menginfakkan apa yang kita miliki, baik tenaga, pikiran, harta, untuk kepentingan kebersamaan dan ukhuwah. Maka Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhibina al-ghayz wal-'afina 'anil
yuhibbul muhsinin. Alladzina yunfiquna bis-sarra'at, orang yang menginfakkan hartanya, menginfakkan kesehatannya, menginfakkan apa yang diberikan Allah. Bis-sarra'at dalam keadaan lapang, badannya sehat, dengan kesehatannya dia berbuat berinfak, hartanya ada, dengan hartanya dia berinfak, ilmunya ada, dengan ilmunya dia berinfak dalam keadaan lapang. Lalu orang berkata, dia kalau dalam keadaan lapang siapapun bisa, tidak seperti itu. Karena tidak sedikit orang meminta harta kepada Allah untuk beribadah kepada Allah dengan harta itu. Ketika Allah berikan harta, mereka lupa ibadah kepada Allah dengan harta itu. Bahkan terkadang karena pengaruh hartanya ditinggalkannya beribadah kepada Allah. Maka orang yang mampu mengabdikan diri dalam keadaan lapang, Allah sebut orang yang terbaik di sisi. Wadara, dan juga dalam keadaan sempit, fisiknya terbatas, kesehatannya terbatas, tetapi dia tetap berbicara tentang nilai-nilai pengabdian. Bahkan dia melaksanakannya, bahkan mampu terus berjalan ke masjid sekalipun dengan tertatih-tatih untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah, untuk ikut berinfak dan lain sebagainya dalam keadaan sempit, baik dengan harta maupun tenaga. Maka itulah orang yang terbaik di sisi Allah. Hari ini adalah kesempatan untuk menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah dan membuktikan pembuatan yang disebut dengan pembuktian iman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah warga Masjid Jamaah kampung ini betul-betul akan menjadi bagian yang mendapatkan telaga Kausar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka mari kita untuk melaksanakan ini, masih ada kesempatan sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah nanti untuk berubah pikiran, berubah kecintaan dari mencintai harta, betul-betul akan kembali mencintai Allah agar iman kita lurus di hadapan Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karaha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa